Halo semuanya, selamat datang di channel Minta Coding. Di video kali ini kita akan belajar tentang akses specifier di C++. Kemudian di video sebelumnya, teman-teman kan udah nggak asing lagi dengan kata kunci public di sini. Ada beberapa penggunaannya, seperti pembuatan kelas gitu ya. Kemudian ada property dan juga pembuatan metodenya. Sekarang kita akan bahas tentang public keyword ini atau kata kunci publiknya. Dia disebut sebagai access specifier. Jadi kalau kita pengen akses sesuatu di sebuah kelas, kita harus definisikan aksesnya itu kayak gimana, apakah dia dibolehkan atau tidak dibolehkan atau gimana. Contohnya seperti ini, ada kelas, my class, kemudian ada public, dan ada membernya di sini. Dia itu bisa berupa atribut, bisa juga berupa metode. Public keyword is access specifier yang mana dia mendefinisikan bagaimana member, yaitu atribut dan metode, dalam sebuah kelas dapat diakses. Sebagai contohnya di atas yang di sini. Ada member public channel di sini tapi kosong sih ya. Tapi di sini dia bisa bisa berupa atribut ataupun method. Yang mana maksud public di sini adalah dia dapat diakses secara publik itu dapat diakses dari luar kelas. Kalau misalkan kita bikin fungsi di dalam kelasnya ya langsung bisa diakses. Tapi kalau kita eh, mau akses dari luar, misalkan kita punya fungsi main di sini dan kita punya kelas. Kita coba copy dulu. Nah, kita pengen akses dari fungsi main ke dalam my class ada atributnya, kita pengen akses. Nah, atribut tersebut harus harus dikasih akses publik biar bisa diakses dari luar menggunakan perantara objek. Tapi kalau nggak publik ya nggak bisa diakses, kita cuma bisa mengakses atau kita bisa menggunakan objeknya saja tanpa bisa menggunakan member-membernya. Kemudian dalam C++, di sana ada 3 akses specifier. Yang pertama public. Artinya, membernya itu, yaitu atribut dan metode, bisa diakses dari luar kelas. Kemudian ada satu lagi privat. Kalau privat, membernya itu tidak bisa diakses atau tidak bisa dilihat bahkan dari luar. Terus ada lagi protected. Kalau protected ini, si anggotanya itu tidak bisa diakses dari luar kelas, namun mereka bisa diakses di kelas yang menginheritnya. Untuk pembahasan inherit ada pembahasan khususnya nanti di video-video selanjutnya. Jadi kita akan skip dulu, kita bahas tentang public dan private. Sebagai contohnya di sini ada my class, kemudian ada atribut X dan atribut Y. Atribut X kita kasih akses public dan Y kita kasih private. Ketika kita bikin objek dari my class, jadi my class, kemudian my object. Dan ketika mengakses X, my object.x sama dengan 25 di sini dibolehkan karena public. Tapi ketika kita akses my object Y, dia tidak dibolehkan karena dikasih aksesnya itu private. Kita coba. Coba yang X dulu di sini. Running. Sorry, kita print dulu. Kalau teman-teman boleh langsung di print ya, tidak. Ini kan nilai, dikasih nilai dulu misalkan. Ini boleh dikasih nilai dulu boleh atau mau langsung di print boleh. See out, kita copy aja. My object X. Nah, 25. Sekarang kalau teman-teman akses my object.y sedangkan kita isi nilai 10 tanpa di out dulu ya. Ini juga udah termasuk mengakses. Meskipun kita niatnya mau ngisi nilai. Terjadi error di bagian Y-nya. Jadi di dalam kelas my class itu bahwa Y dia privat. Jadi tidak bisa diakses dari luar kelas. Kalau kita aksesnya di dalam kelas my class di sini kita bikin fungsi lagi terus panggil Y bisa aman karena di lingkup yang sama, di kelas yang sama. Tapi ini kan di luar main itu. Kita mau akses ke member yang ada di dalam my class itu nggak bisa karena di sini private. Kalau X bisa karena dikasih akses public. Kayak gitu.
Kemudian sebagai catatan, hal ini bisa memungkinkan untuk mengakses private di dalam sebuah kelas menggunakan public method di dalam kelas yang sama. Dan hal ini disebut dengan proses encapsulation. Dan untuk encapsulation di sini ada materi sendiri untuk detailnya di next video. Kemudian sebagai tip bahwa hal ini dapat menjadi latihan yang bagus untuk mendeklarasikan atribut dari kelas kita sebagai privat sesering mungkin, sesering yang kita bisa. Dan ini akan mengurangi kemungkinan bahwa kita atau orang lain mengacak-ngacak atau membuat berantakan kode yang dibikin. Dan hal ini juga merupakan bahan-bahan utama di konsep encapsulation yang akan kita pelajari di next video. Dan sebagai catatan tambahan, secara default, semua member dalam sebuah kelas adalah private. Jika kita tidak memberikan spesifik tentang akses specifier-nya. Contoh, kalau teman-teman bikin kelas my class, kemudian X, kemudian Y, di sini secara default dia privat, jadi tidak bisa diakses. Contoh, kita copy, kemudian paste di sini, my class X, my class 10, kita running, error. Jadi untuk Y ini, bahkan sebelum masuk ke Y, di sini udah dicek dulu untuk X-nya, jadi udah error gitu. Cuman ditampilkan juga sih di sini semuanya, termasuk Y. Dan kedua-duanya ini errornya sama, dia adalah private attribute, jadi tidak dibolehkan diakses. Kalau kita pengen jadikan boleh, ya kita harus kasih public gitu. Aman, gak ada masalah. Kalau udah dikasih public. Cuman ini kalau dalam penulisan lebih bagus kita kasih identasi bahwa ini udah di dalam public kayak gini contohnya kayak sebelumnya. Nah ini. Jadi menjorok ke dalam. Oke, jadi kayak gitu mungkin untuk tentang akses specifier. Sampai ketemu lagi di next video.